Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, Ustazah selalu berharap kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, tetap menjalankan sholat 5 waktu, sholat sunnah, hafalannya ditingkatkan, dan tetap laksanakan pembiasaan yang positif dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap patuh kepada orang tua ya, karena orang tua di rumah itu juga merupakan guru kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 2. Nah, di tema 4 subtema 2 kita akan belajar pada muatan matematika dan SBDB. Nah, pada muatan matematika KD 39 dan 49 dan juga ada KD 310 dan 410. Kita akan belajar yang pertama mengelompokkan bangun datar. Kemudian kita akan belajar menentukan bentuk permukaan benda dan juga pola barisan bangun datar. Nah, yang pertama kita akan belajar mengelompokkan bangun datar dulu. Anak-anak masih ingatkah kalian? Di sini ada bangun apa saja? Ya, di sini ada bangun datar segitiga, ada segi 4 atau persegi, dan juga ada bangun datar jajar genjang. Nah, pada bangun datar segitiga ini mempunyai 3 sisi. Ada sisi 1, 2, dan 3. Kemudian pada bangun segitiga juga mempunyai sudut, 3 sudut. Ini ya anak-anak, 1, 2, 3. Dan juga mempunyai 3 titik sudut. Titik sudutnya yang ini ya. 1, 2, 3. Jadi pada bangun segitiga mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Kemudian ada bangun segi 4 atau persegi. Di sini juga mempunyai 4 sisi. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian pada bangun segi 4 juga mempunyai 4 sudut. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Dan juga mempunyai 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Jadi pada bangun segi 4 atau persegi mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kemudian pada bangun jajar genjang juga mempunyai 4 sisi. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Juga mempunyai 4 sudut. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dan juga mempunyai 4 titik sudut. Nah, titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Jadi pada bangun jajar genjang mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini banyak bangun datar ya. Di sini ada bangun datar persegi atau segi 4, ada segitiga, ada trapesium, ada persegi panjang. Nah, di sini ada 2 warna. Coba kalian perhatikan. Di sini ada warna biru dan warna merah. Nah, yang ada warna biru ini mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut yang sama, yaitu mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 titik sudut. Dan pada bangun datar yang berwarna merah ini
mempunyai sisi sudut dan titik sudut yang sama, yaitu mempunyai 3 titik sudut, mempunyai 3 sisi, dan mempunyai 3 sudut. Nah, Ustazah Andini ulangi lagi ya. Pada bangun datar yang berwarna biru mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan mempunyai 4 titik sudut. Kemudian pada bangun datar yang berwarna merah ini mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan bentuk permukaan benda. Kita akan belajar menentukan bentuk permukaan benda. Nah, kalau anak-anak bisa perhatikan di sini ada gambar rumah, ada gambar televisi, ada gambar kipas angin, dan juga ada gambar mobil. Coba kita perhatikan dulu gambar rumah. Di sini, coba kalian perhatikan ada bangun datar apa saja ya. Pada gambar rumah ini mempunyai bentuk permukaan benda. Yang pertama, pada atapnya ini permukaan bendanya berbentuk segitiga. Kemudian ada bentuk lingkaran, ada bentuk segi empat atau persegi di sini, dan juga persegi panjang. Kemudian di sini pada permukaan benda gambar televisi ini berbentuk persegi panjang. Dan pada lemari ini, lemari atau tempat TV-nya ini ada bentuk persegi. Kemudian pada kipas angin ini mempunyai permukaan benda berbentuk lingkaran. Ini bentuknya lingkaran ya. Kemudian pada mobil ini mempunyai roda. Roda mobilnya ini bentuknya lingkaran juga. Selain gambar rumah, televisi, kipas angin, dan mobil, kalian bisa memperhatikan di sekitar rumah kalian atau di dalam rumah kalian bentuk permukaan bendanya itu berbentuk apa saja ya, apakah berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, atau segitiga. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola barisan bangun datar. Coba anak-anak perhatikan pada gambar 1 dulu. Di gambar 1 ini ada 2 bangun, kalau kalian perhatikan ada bangun segitiga dan persegi panjang. Pola barisan itu bisa kita perhatikan. Ini ada bangun segitiga. Setelah bangun segitiga itu ada bangun persegi panjang. Setelah persegi panjang, kembali lagi ada bangun segitiga. Kita bisa menggambar segitiga lagi. Kemudian gambar persegi panjang, segitiga lagi, dan persegi panjang. Jadi, coba kita ulangi lagi. Segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi panjang. Nah, ini disebut pola barisan 2. Disebut pola barisan 2 bangun datar. Karena di sini ada 2 bangun datar. Selanjutnya, kalian perhatikan pada bangun yang kedua ini. Nah, pada bangun yang di nomor 2 ini ada bangun segi 4 atau persegi, ada bangun lingkaran. Kemudian segi 4, lingkaran, segi 4, lingkaran. Di sini ada 2 bangun. Coba kita ulangi lagi, ada segi 4, lingkaran, segi 4, lingkaran, segi 4, lingkaran. Ini disebut pola barisan 2 bangun datar karena ada 2 macam bangun datar. Ya, ada bangun datar persegi dan lingkaran. Persegi dan lingkaran. Maka disebut pola barisan 2 bangun datar.
Selanjutnya, di bangun yang ketiga ini ada bangun apa ini anak-anak? Segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada bangun segi 5, ada segitiga, ada persegi panjang. Di sini ada 3 bangun, segi 5, segitiga, dan persegi panjang. Maka disebut pola barisan 3 bangun datar. Nah, kalau yang tadi yang di atas nih, nomor 1 dan nomor 2, ini disebut pola barisan 2 bangun datar. Pola barisan 2 bangun datar karena ada 2 macam bangun datar. Nah, kalau yang di nomor 3 ini disebut pola barisan 3 bangun datar ya. Karena ada bangun datar segi 5, segitiga, dan persegi panjang. Coba kita buat polanya ya. Ada segi 5, segitiga, persegi panjang. Segi 5, segitiga, persegi panjang. Segi 5, segitiga, persegi panjang. Ya, jadi disebut pola barisan 3 bangun datar. Kemudian yang terakhir, ini ada bangun lingkaran segi 4, segitiga. Ada 3 macam bangun datar, maka disebut pola barisan 3 bangun datar. Coba kita ulangi, ada lingkaran segi 4, segitiga. Lingkaran segi 4, segitiga. Ini merupakan pola barisan 3 bangun datar. Selanjutnya kita akan belajar SPDP KD 3, 3, dan 43. Kita akan belajar tentang mengenal gerak dalam tari, memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik, dan memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Nah, yang pertama mengenal gerak keseharian dalam tari. Anak-anak bisa membuka buku pena halaman 117. Nah, di sini ada gerak mengelap kaca jendela. Pernahkah kalian membersihkan kaca jendela? Nah, di sini kalian bisa memperhatikan ada gerak cara mengelap kaca jendela. Yang pertama, gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi, ada gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang gerak kedua, itu ada gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Jadi, ada gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Misalnya kalian menggunakan tangan kanan dulu, mengelap kaca secara bergantian. Kemudian ganti yang di tangan kiri. Selanjutnya yang ketiga ada gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Jadi kaki kalian dapat melangkah ke kanan dan ke kiri. Ini bisa dilakukan secara bersamaan antara kepala, tangan, dan kaki. Misalnya kalian dari mengelap kaca jendela dari tangan kanan dulu. Tangan kanan menoleh ke kepalanya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian bisa gantian di tangan yang kiri sambil mengelap, menoleh ke kepalanya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, dari gerakan cara mengelap kaca jendela itu bisa diiringi dengan musik. Jadi nanti gerakan mengelap kaca jendela itu juga bisa kita jadikan sebagai tarian. Nah, itu bisa diiringi dengan musik. Di sini kalian bisa menggunakan gendang, tamborin, trenjel, marakas, sapu lidi, botol plastik yang diisi beras, ember plastik, dan juga pulpen.
Jadi, gerakan yang sederhana seperti gerak mengelap kaca jendela itu bisa menjadi sebuah tarian yang indah kalau diiringi dengan musik. Nah, untuk memperagakan gerak tari itu juga bisa dengan pola lantai dan iringan musik. Nah, di sini ada 3 macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai horizontal. Jadi, anak-anak bisa berbaris seperti ini ya. Nah, anak-anak bisa melakukan atau mempraktekkan pola lantai horizontal bersama keluarga di rumah. Ya, pola lantai secara horizontal ya. Ini barisnya secara memanjang. Kemudian memanjang ke samping ya. Kemudian ada pola lantai vertikal. Jadi, ini juga memanjang tapi ke belakang. Selanjutnya ada pola lantai bentuk huruf V. Jadi anak-anak ini pola lantainya membentuk huruf V. Anak-anak bisa mempraktekkan 3 pola lantai ini bersama keluarga di rumah. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.